sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pimpinan ya, dalam undang DPR Gubernur DKI diturut sertakan nggak program untuk rakyat sekarang? Kalau lihat visualisasinya sih ini lebih hebat dari semua waterfront city yang ada di belahan dunia manapun. Jadi kita nggak kepengen ke Singapura atau ke Dubai ini. Kalau lihat Jakarta jadi begini, mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, selanjutnya saya silakan kepada rekan-rekan anggota apabila ada yang mau menyampaikan pertanyaan, komentar terkait. Silakan Pak Yan. Terima kasih. Apapun nanti hasil pembangunan ini akan mempunyai efek dengan terutama dengan nelayan-nelayan kecil. Kita pungkiri ini akan terjadi dan kebanggaan kita di masa mendatang, tapi jangan kita sampai mengorbankan. Terima kasih pimpinan. Selamat siang. Ada polemik di lapangan. Kalau Grace Muara Baru Pelabuhan, jadi mungkin ini perlu penjelasan atau sosialisasi di bawah. Ini keresahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini pengembang, tadi menurut informasi dari Saudara Gubernur, pengembang itu izinnya sudah habis. Tetapi bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran. Salah satu contohnya begini, pengembang itu sudah menjual coupling yang belum ada apa-apanya. Ini nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah pembeli, rakyat. Jadi mereka mengeluh juga kepada saya, Pak, kok sudah hampir setahun lebih kami membayar, kok belum ada actionnya? Kong kali kong. Yang ketiga, akan datang belum tentu sekomitmen Saudara Gubernur saat ini. Karena sudah jelas, kalau bicara wong cilik, Saudara Gubernur pasti bela wong cilik. Karena kita sudah tahu. Hanya itu aja pesan saya, jangan lupakan nelayan, Pak. Karena nelayan itu hidupnya di bawah kemiskinan. Nelayan ya, bukan bos nelayan, Pak. Demikian, terima kasih. Ini cara bertanya Pak Sudin paling sopan, Pak. Moga-moga ini tanda baik untuk Bapak nanti ke depan. Baik, selanjutnya Pak Anton. Pimpinan percaya ini dilakukan gubernur yang lama karena dia yakin 2 kali menjabat gubernur, ternyata tidak. Dan ini dibuat bukan dasar inisiatif birokrat, tetapi pada umumnya dibuat konsultan atau pengembang-pengembang yang umumnya mereka hanya mencari untung. Omong kosong nelayan itu akan diperhatikan bagaimana kehidupan nelayan di Indonesia, termasuk nelayan yang dekat dengan Jakarta, yang dekat dengan ibu kota Republik Indonesia, ternyata masih kategori nelayan termiskin di dunia. Hanya 300 hektar. Tetapi di samping reklamasi itu sekarang udah ada subway di bawah. Dan memang apakah Pak Gubernur mempunyai strategi khusus di lebih memperelok agar ini ada kepentingannya bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Matikan satu dulu, Pak. Matikan satu. Yang itu Bapak, nah, satunya. Nah. Pejabat tenang sampai Mas. Terima kasih Pak Ketua, Pak Gubernur beserta jajarannya. Saya hormati. Jadi beberapa waktu yang lampau ini saya keliling Pak Gubernur ke pulau-pulau
yang lain kan. Nah, ternyata itu sudah dibangun, mungkin karena Pak Gubernur tahu ini apa, sudah ada izinnya apa belum gitu kan. Karena pulau-pulau itu sudah termasuk spektakuler itu. Jadi bangunannya udah bagus-bagus itu. Kata orang ini harganya cukup lumayan gitu. Paling tidak ya di atas M gitu. Saya apakah 1 apa berapa gitu. Tapi yang saya tanyakan apa Pak Gubernur ini tahu itu proses ini pakai izin kan. Kemudian bisa punya status politis gitu. Kalau sudah dibangun dan orangnya juga nggak tahu siapa yang menempati ini itu, lama-lama juga jadi miliknya. Secara prinsip dari sisi teknologi, dari sisi perencanaan ini luar biasa. Kemudian sebagian yang kita saksikan ini juga menjadi materi kampanye dari kompetitornya Pak Gubernur yang dulu. Dari sisi teknologi kemampuan kita tidak kurang-kurang, tetapi menurut saya pendekatan yang dilakukan dengan yang kita tampilkan tadi itu harus ada prototipenya. Saya yakin Pak Gubernur tidak mungkin memberi izin, kalaupun seandainya tadi secara prinsip it's okay, tetapi otoritas gubernur adalah 17 pulau itu mau dibangun sekaligus atau tidak itu tergantung saudara gubernur memberi izin. Saya pikir agak sulit membayangkan. Kita harus butuh pemimpin yang sangat powerful sehingga pengembang kemudian secara sadar melepas ini 30% ruang terbuka hijau. Artinya itu ruang publik siapapun bisa mengakses di situ. Ada 5% ruang terbuka biru siapapun bisa mengakses di situ. Ini kan hal-hal yang menurut saya kita berdasarkan pengalaman itu, saya berharap paling tidak ketika tidak menjabat lagi kita kemudian membayangkan, wah selain Anies Sadikin ada Jokowi. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang lain, dia tidak asal-asalan memberikan izin. Untuk itu konkretnya tidak perlu ada tambahan izin sesudah yang satu diberikan sebelum saudara Jokowi jadi gubernur. Sebelumnya saya juga ikut prihatin Pak Gubernur karena 3 hari yang lalu ada tabrakan kereta di Jakarta ini. Dan saat ini saya juga bangga ada solusi kelihatannya, tapi tabrakan kereta ini bagian yang menurut saya penting dipikirkan daripada berpikir hanya untuk pengembangan Pantura yang sesungguhnya seperti yang disampaikan Pak Anton tadi tidak lebih. Ini memperhatikan kepada para pengembang. Sekedar pengembangan Pantura ini. Kalau Pak Suding tadi mempertanyakan apakah kuat Pak Jokowi untuk mengembangkan gagasan sebesar ini kalau hanya jadi satu gubernur, satu periode gubernur. Mungkin saja kalau Pak Jokowi presiden saya kuat, nanti kan bisa dilanjutkan. Sebab Pak Jokowi ini kan santer ya, santer. Jadi kalau hanya sampai 2014 Pak pimpinan, ya jelas ini terkatung-katung kalau Pak Jokowi kemudian nyalon presiden. Makanya komitmen kami justru pertanyaan saya, Pak Jokowi kalau nanti dicapreskan apa gagasan ini mampu diteruskan oleh penerusnya, atau Pak Jokowi juga memikirkan soal-soal ini untuk pengembangan Jakarta. Jangan lupa, sebab ada 2 gagasan yang perlu saya sampaikan ke Pak Jokowi yang ini juga menjadi isu selama ini. Soal pemindahan ibu kota. Apakah ini juga dipikirkan dengan sejumlah gubernur ataupun presiden? Soal gagasan ibu kota dan pemindahan ibu kota dan pengembangan Pantura ini. Kalau mau dipindah ya nggak usah dikembangkan. Maksud saya seperti itu, daripada nanti ini sudah rame dikembang-kembangkan, sudah ada reklamasi dan lain-lain, ternyata dipindah ke mana itu Pak Jonggol ya Pak ya? Jonggol misalkan. Atau kalau Pak Jokowi jadi presiden mau dipindah kemana saya juga nggak tahu. Jangan-jangan pusatnya ada di situ nanti. Saya melihat desainnya cukup itu untuk pengembangan ibu kota Jakarta, ibu kota negara Pak Jokowi ya. Setuju Pak Jokowi? Nah,
saya tidak melihat dari paparan yang ada, karena yang dilakukan, yang saat ini sedang dikerjakan hanya dua hal. Pertama, penyusunan perda rencana tata ruang kawasan strategis Pantura. Dua, pembentukan kelembagaan baru pengelolaan kawasan strategis Pantura Jakarta, atau baru rencana. Nah, kalau ini dibentuk, isinya seperti apa? Sebab Jakarta ini tidak bisa dibangun hanya oleh Jakarta. Tingkat apa namanya? Apa itu Pak Jokowi namanya? Ambles itu apa? Penurunan. Saya agak ilmiah Pak Romi. Kalau penurunan kan dari keturunan sampai kenaikan nggak dapat kedudukan. Jadi saya pikir itu Pak Jokowi, dan sekali lagi salam dari Roma Irama Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jazilul Irama. Baik, Pak Yan, Pak Sudi, Pak Anton, Pak Koni, Pak Juwarto, dan Pak Jasim. Yang pertama mengenai nelayan, sebetulnya dari gagasan besar ini kita tidak ingin mengusik nelayan, karena nantinya akan ada pintu-pintu bagi mereka untuk masuk dan keluar di dalam area itu. Kemudian yang paling penting, bahwa dari 5.100 hektar yang akan dikerjakan untuk reklamasi ini, nantinya 5% akan diberikan kepada, ini aturan, 5% akan diberikan kepada pemerintah provinsi. Dan 5% itulah berarti sebanyak kurang lebih 250 hektar diberikan ke kita. Inilah yang nanti akan kita pakai untuk membangun rusun yang akan kita berikan pada nelayan. Artinya nelayan tetap berada pada tempat yang ada, perahu-perahu mereka juga ada di situ, tetapi rumahnya tidak seperti yang ada seperti saat ini. Di dalam perencanaan kami itu yang ingin kita kerjakan, karena kalau sekarang mau kita kerjakan di tempat yang ada tidak memungkinkan, karena memang sudah tidak ada lahan lagi. Sehingga 5.100 nanti kalau 5%-nya sudah cukup sangat besar sekali, kira-kira 250 hektar itu akan diberikan kepada kita. Dan yang kedua tadi juga disampaikan mengenai yang sudah dijual kaplingnya. Kita tidak tahu, tetapi saya kira ini yang bodoh adalah yang beli. Ya, barangnya belum ada, pulaunya juga belum ada, yang kelihatan baru laut dan air, tetapi sudah bayar, baru yang bayar. Saya kira yang baru yang bayar, salahnya beli. Udah layak. Jangan-jangan yang ada di sini sudah banyak beli. Pimpinan, kursi pimpinan. Ya, Mas Udin. Begini saudara. Ya, jadi kita juga sudah setelah tahu itu, Bapak, kita sudah juga memberikan teguran kepada pengembang secara tertulis bahwa itu tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi memang yang lalu-lalu memang sudah mungkin terlanjur banyak yang beli. Jadi kami yang kami lakukan sudah memberikan teguran keras kepada mereka agar tidak dilakukan lagi, karena memang yang jelas barangnya belum ada, reklamasinya juga belum berjalan, tetapi mereka sudah berjualan. Kemudian kalau melihat tadi gambar yang ada, memang kalau yang kita inginkan adalah kami tidak ingin keluar uang sama sekali di sini, tetapi kami ingin mengelola, memanage mereka dan mengendalikan mereka, bukan mereka mengendalikan kita. Pemerintah mestinya memang mengatur mereka, mengelola mereka. Jadi hal yang tadi kami sampaikan di sini juga saya sampaikan terus-menerus pada jajaran kita, bahwa yang paling penting memang adalah kontrol lapangan, checking lapangan, selalu ada di lapangan, agar kita tidak tahu-tahu nanti pulaunya jadi padahal izinnya belum ada misalnya, karena memang kita tidak selalu ada di lapangan.
Dan mengenai izinnya, sekali lagi kami sampaikan bahwa izin reklamasinya baru kita berikan kepada satu pulau, dan ini diberikan oleh Gubernur lama, dan izin prinsipnya baru yang lainnya baru diberikan izin prinsip. Kemudian mengenai tadi yang pulau-pulau di luar yang juga sudah dibangun, kami ingin bertanya, ini yang dimaksud bukan reklamasi Pak ya, di Pulau Seribu maksudnya, di sebelah mana Pak Ju? Pulau Bidadari itu milik kita, milik Ancol, milik kita. Tapi kalau yang lain nggak tahu, mungkin di luar yang kami tidak tahu. Ya kalau perlu kita lihat bareng-bareng. Kemudian kembali lagi ke yang Giant Seawall, perlu kami sampaikan bahwa nantinya dari sebanyak 5.100 hektar itu yang bisa dijual hanya 45%. Yang 55% adalah untuk infrastruktur, untuk ruang terbuka hijau, kemudian juga untuk waduk air baku, untuk fasilitas umum, fasilitas sosial. Jadi yang bisa dijual hanya 45% dari 5.100 tadi. Dan juga ini saya kira juga bukan sebuah rencana yang sulit menurut saya, karena sebetulnya ini sangat visible. Kenapa sangat visible? Karena yang ngantri yang mau masuk ke sini banyak sekali, bukan banyak, tapi banyak sekali. Ngantri banyak sekali. Ini visible dan kita tidak keluar uang, justru kita akan nanti dapat 2.500 hektar, plus juga akan mengurangi banjir rob yang ada di Jakarta bagian utara. Karena ini memang kita ingin menangkal gelombang yang datang ke Jakarta. Dan kalau kita lihat sebetulnya barang-barang seperti ini sudah berpuluh tahun yang lalu ada di Saint Petersburg, dan di Korea, yang paling baru di Korea, kemudian di Jepang, di Kanada, di Singapura, semua sudah ada. Jadi saya kira kita ya bukan ngopi, bukan tiru-tiru, tetapi saya kira kita bisa belajar dari sana, dan yang kita punya nanti akan jauh lebih baik dari mereka. Artinya ini selain mengurangi banjir yang datang di Jakarta, juga memberikan sebuah waduk air baku yang sangat kita perlukan, karena sekarang ini kita masih sangat tergantung sekali hanya pada satu tempat, yaitu di Jatiluhur. Kalau ini bisa, saya kira nanti bisa kita olah dari sebuah jarak yang dekat dari Jakarta. Dan kalau memang nanti pemerintah pusat juga mempunyai keputusan politik dan keberanian memutuskan, saya kira di tempat ini pun bisa untuk memindahkan pusat pemerintahan, bukan memindahkan Jakarta, pusat pemerintahan bisa kita pindahkan di situ, karena kita punya lahan lagi sebesar 5.100 hektar. Yang perencanaannya saya kira akan sangat bagus kalau dimulai dari awal, dari mulai masalah kabel semuanya di bawah tanah, gas semuanya di bawah tanah, infrastruktur yang berkaitan dengan kabel semuanya ducting di bawah tanah, dan akan menjadi sebuah kota efisien karena ke airportnya dekat, di situ ada airport, ke pelabuhan dekat karena di situ ada pelabuhan, ke tempat industri yang di sebelah timur juga dekat, sehingga ini akan mengefisienkan sebuah kota. Industrinya juga akan sangat kompetitif karena dekat dengan pelabuhan, tidak usah sampai berjam-jam, cukup 5 menit, 10 menit sudah sampai di pelabuhan dari industri di sebelah timur, di sebelah utara Marunda yang ingin kita bangun. Dan sekali lagi yang ngantri sudah banyak, Pak. Ini perlu kami sampaikan. Artinya kalau saya bodoh-bodohan saja, kalau swasta yang ngantri banyak, artinya ya silakan Pak. Ini terus terang aja, pengembang ini 1 meter paling dia bayar 1,5 juta. Kalau dia beli tanah di daerah ini, udah 5 juta beli semeter. Nah ini cara-cara pengembang berpikir. Ya, kalau Pak Gubernur mengatakan tadi, ini akan menjadi baik. Yang saya tanya Pak Gubernur, kalau saja program ini belum ada,
apakah gubernur akan membuat program ini? Sampai belum ada program ini dari awal. Ini kan program gubernur yang lama. Apakah gubernur akan membuat program ini? Karena mengingat seperti dam ini dam mereka perbuat berdasarkan pengalaman mereka dari Amsterdam. Kalau di Amsterdam itu kan di open sea, sehingga ombaknya ada, gelombangnya ada. Kalau di Jakarta, di Tangerang, sampai kiamat dunia ini nggak akan ada gelombang yang 4 meter. Dan banjir di Jakarta ini, Pak Gubernur, bukan karena gelombang. Banjir di Jakarta ini adalah karena selokan-selokan tidak tertata dengan baik. Jadi yang saya katakan, benar, cita-cita kita itu mesti seperti New York. Di bawah tanah itu ada pipa gas, ada kabel, 70 meter ke bawah itu tempat tangki-tangki air. Cita-cita kita itu memang ke sana. Tetapi, apakah udah saatnya sekarang dengan kondisi kesejahteraan masyarakat sekarang, ini kita bangun? That's the main thing, Pak Gubernur. You know much better than me. Satu. Kedua, bagaimana Pak Gubernur ke depan ini mengenai transportasi? Transportasi kita sudah sangat ngeri. Kalau Pak Gubernur mengatakan banyak peminat, itu kelompok orang tertentu. Kelompok orang tertentu. Nggak mungkin orang yang dari Kerawang sana akan banyak tinggal di situ. Itu akan orang pendatang. Pak Gubernur, sebagai gubernur, saya katakan, sekarang banyak orang Jakarta yang memiliki rumah mewah Jakarta, tapi dia menikmati malam Sabtu, malam Minggu di Singapura, bukan di Indonesia. Tetapi dia memiliki sesuatu di sini karena different rate, karena perbedaan harga yang sangat mencolok. Jadi saya rasa, Pak Gubernur, saya tanyakan kembali, program ini bagus, tapi apakah sudah layak dibangun semaju ini dengan kondisi kesejahteraan masyarakat sekeliling? Ini pasti dibilang tadi, untuk nelayan ada pintu-pintu. Saya terus tangkap Pak Gubernur, pintu-pintu yang dimaksudkan berarti dia meniru Belanda, dia meniru Liverpool. Tiap pelabuhan itu ada pintu nelayan. Tapi nelayan mereka ini 200 tahun yang lalu sudah mengetahui teknologi. Nelayan kita sekarang masih manual. Jadi saya rasa pemikiran-pemikiran apa yang ada Pak Gubernur untuk mengembangkan ini ke depan. Terima kasih. Antoni 25. Ketua, saya mau interupsi. Terima kasih. Pak Indro dulu, silakan Pak. Ya. Pemimpin yang sekarang saya pikir ini bisa kita kontrol. Mudah-mudahan pulau yang nanti dibangun itu secepatnya dibangun supaya kita sama-sama mengontrol itu. Karena terima kasih. Jadi memang izin ini sudah habis bulan September yang lalu. Kenapa sampai sekarang tidak saya perpanjang? Karena saya ingin memastikan betul bahwa yang diuntungkan nanti masyarakat banyak. Jadi setelah berhitung tadi dan sudah kami sampaikan tadi di dalam gambar, kalau ini dilakukan secara terintegrasi, akan ada kira-kira 500.000 tenaga kerja yang akan bekerja di wilayah itu. Kemudian akan ada air baku yang bisa kita simpan di situ kurang lebih 1 miliar meter kubik. Kemudian akan ada pelabuhan baru yang berada di situ dan ini akan menjadi entah berapa persen saham kita. Pemda DKI juga punya saham di situ. Kemudian airport baru yang ada di kawasan baru ini juga akan sahamnya berapapun juga ingin kita miliki. Kemudian ada daerah industri di sebelah timur juga kita juga pemerintah provinsi juga ingin memiliki daerah industri itu. Artinya ini memang tidak hanya masalah developer, tapi pemerintah provinsi melalui BUMD kami juga ingin menguasai untuk kemanfaatan masyarakat di wilayah yang ingin dikembangkan. Sehingga ini masih dalam proses studi dan sampai saat ini izin belum kami perpanjang karena kami ingin memastikan bahwa yang diuntungkan adalah pemerintah provinsi, masyarakat, dan BUMD yang ada di bawah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi itu yang ingin
kami kerjakan sehingga betul-betul kami ingin mengendalikan kawasan ini agar pemanfaatan benar-benar sebanyak-banyaknya untuk masyarakat dan bukan untuk sebanyak-banyaknya untuk pengembang. Inilah yang ingin kita kerjakan. Jadi ini masih pada proses studi. Kami juga belum bisa mengungkapkan secara detail dan panjang lebar karena memang masih dalam proses semuanya, dan ini juga melibatkan pemerintah pusat di Kementerian PU. Saya kira itu pimpinannya saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tadi keterangan Saudara Gubernur yang mengatakan bahwa 5% daripada lahan ini akan disediakan kepada misalnya Rusunawa, daerah mahal. Kalau saya membeli di dalam daerah ini yang mungkin sampai 15 juta per meter, di samping saya Rusunawa yang seperti mungkin model-model perumahan yang sekarang itu, saya rasa akan menjadi harga yang saya beli itu tidak layak nanti daya jualnya, karena tetangga saya adalah yang orang miskin. Terus saja. Jadi kita juga harus pikirkan ini, Saudara Gubernur, dan saya mungkin sebagai himbauan saya juga, mungkin karena fenomena rakyat mungkin menginginkan Saudara Gubernur tidak lama lagi di situ, cobalah dibakukan bahwa 5% itu adalah untuk rakyat, untuk Rusunawa. Jadi siapapun nanti gubernurnya apa, ini tidak bisa dirubah. Hanya itu saya himbauan saya. Terima kasih. Ya, kalau nanti Pak Ian harus dibuatkan pergubnya, ya enggak, saya kira enggak masalah dibuat pergub untuk memastikan bahwa yang 5% itu betul-betul untuk rakyat, untuk rusun, dan tidak tidak dipakai untuk apartemen yang dijual mahal dan mewah. Saya kira tidak ada masalah, siapa yang kita lakukan. Baik, saya kira kita juga memerlukan jawaban tertulis ya, yang terkait dengan rincian 17 itu, supaya kita juga tahu progres dari perkembangan proses perizinannya sendiri seperti apa. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa kita sepakati? Bisa. Yang lebih penting adalah setelah kesimpulan, yaitu proses pengawalan kita secara utuh terhadap pengembangan Jakarta secara umum dan secara khusus terhadap upaya reklamasi ini agar tidak meninggalkan warga kita yang paling rentan secara ekonomi, yaitu para nelayan yang sekarang berjumlah ribuan di pantai utara Jakarta. Saya kira dengan ini maka kita bisa akhiri rapat dengan pendapat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup dari Pak Gubernur? Cukup? Baik, kalau cukup maka kita bersama-sama tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih, dan kepada Saudara Gubernur atas perhatiannya. Saya menyatakan rapat dengan pendapat ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemilih sebahagian pesisir itu juga ya, makanya bersemangat ya nanya. Belinya hati-hati nih Pak Jokowi. Pergubnya itu perlu saja supaya dijamin. Tunggu Mas. Kasih. Sini aja Pak, di luar. Ke Pak Romi tadi loh. Bentar Pak. Bentar Pak. Pak Romi. Pak, dikit aja Pak, dikit Pak. Jadi gimana Pak? Apanya? Iya, ini kan masih dalam proses studi, proses visibility studi. Ya sudah, yang kami sampaikan tadi apa adanya seperti itu. Pemindahan pusat pemerintahan ke Ya tadi yang ditanyakan kan, tadi saya hanya menyampaikan di situ ada nanti hektarnya 5.100 hektar, ya kan.
bisa aja mungkin diambil, nggak tahu. Tapi memang dipersiapkan, ada rencana dipersiapkan untuk pemindahan Enggak. Kita ini baru berbicara studi kok visibility studinya. Artinya ada kawasan industrinya, ada kawasan perumahan, bisa aja ada kawasan pemerintahan, bisa saja. Tadi kan digambar kelihatan. Artinya apa? Artinya ya memang semua negara ada kok, semua kota ada reklamasi seperti ini. Artinya tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan, tapi memberi kemanfaatan. Studinya butuh berapa lama, Pak? Tahun depan rampung. Terkait kereta Pak, kemarin Menhub sudah sepakat kan akan membangun jalan lain juga underpass. Kalau kesiapan Pemda bagaimana Pak? Kita siap April mulai yang mulai jelas, kita mulai April Bintaro, Semanan, Permata Hijau, mana lagi? Tanjung Barat tuh. Tanjung Barat tuh. Anggaran pakai APBD Pak ya? APBD. Pak, Bapak tanggapannya, jadi ada Bapak masuk di foreign policy gitu Pak. Apa? Pak, sebelah sini Pak. Apa? Bentar Pak, jadi Bapak masuk di majalah foreign policy itu tahu. Di bawahnya Washington Post. Tahu. Ya, gimana Pak? Tahu. Tanggapannya gimana Pak? Tahu. Sejajar dengan tokoh-tokoh dunia kayak Pak. Putin. Apanya? Putin. Bapak disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Putin. Ya, yang itu nggak tahu. Ya nggak tahu masuk itu aja kok. Tahu masuk di foreign policy, ya kan? Ya sudah masuk itu aja, nggak tahu. Sebabnya apa? Kenapa masuk? Ya tanyakan yang mau masukkan dong, masa tanya ke saya. Bapak dianggap berpengaruh, Pak. Kebijakan Bapak dianggap berpengaruh dan salah punya satunya. gebrakan gitu Pak, makanya masuk. Ya tanya yang membuat tulisan itu Bangga nggak Pak kan. disandingkan Pak? Apanya? Bangga nggak disandingkan? Biasa aja. Biasa saja. Biasa saja. Ya, biasa aja apa sih? Ya biasa aja apa gitu. Ya biasa saja. Pak Jokowi, saya duluan ya Pak ya. Kasih Pak. Soalnya mau ke DPP di mana? Sukses ya. Kasih. Mas Jokowi, Pak, Mas Jokowi ada wacana tentang Madep agak sini bisa Pak? Mas Jokowi ada wacana duet Megawati dan Mas Jokowi. Duet dalam pencapresan Mega. Untuk urusan Copras-Capres silahkan tanyakan ke DPP. Tanyakan ke Ibu Mega, ke Ibu Ketua Umum. Ada wacana di Mas Jokowi. Kalau bertanya mengenai tadi Giant Jiwo saya jawab. Mengenai urusan Jakarta saya jawab. Urusan underpass saya jawab. Urusan flyover saya jawab. Berikutnya kalau tidak jadi gubernur periode lagi, meyakinkan tetap komitmen untuk menjalankan proyek ini seperti apa tadi? Ini. Kalau tidak kan tadi kan udah ditanya. Iya, ini memang sebuah proyek yang lama, paling tidak 10 tahun ya. Tetapi sekali lagi memang Jakarta nggak punya alternatif. Kita mau melebarkan pelabuhan sebagai contoh. Mau kemana kalau tidak ke arah reklamasi? Kita mau mempunyai water tension dengan keluasan yang beratus hektar. Dari mana kita mau pembebasan tanah di daratan? Udah nggak bisa ke situ. Kita mau mengembangkan airport. Di mana kita mau buat kalau tidak di situ? Industri, kawasan ekonomi khusus, kalau nggak di situ di mana lagi gitu? Nggak ada, kita udah nggak punya lahan. Itu aja. Jadi mestinya kalau kita tuh jangan berpikir ini rencananya siapa, tapi bagaimana segera itu mewujudkan, bagaimana segera melaksanakan dan itu merampungkan. MRT ya nggak tahu rencananya siapa, udah 25 tahun yang lalu. Ya kan? Kalau pusat pemerintahan dipindah ke tempat itu setuju Pak? Apanya? Kalau pusat pemerintahan. Tadi kan ada pertanyaan, saya hanya menyampaikan di situ ada lahan 5.100 hektar. Bisa dipakai, tapi beli. Investasinya gimana tuh Pak? Investasinya? Sudah mau pembangunan itu sendiri sudah berapa banyak? Kalau investor itu di situ berduyun-duyun ngantri, karena memang ini visible. Coba nguruk pantai laut itu hanya berapa sih? Paling habis 4 juta, 5 juta, 6 juta paling.
Tanya aja dijual berapa mereka. Tapi ini akan segera dilaksanakan, Pak. Kenapa mereka ngantri? Karena mereka tahu untungnya. Sudah berapa banyak Pak yang menawarkan diri? Banyak, udahlah. Ngantri puluhan jelas, kalau puluhan jelas. Kalau jadi berapa lama sih Pak pengerjaan ini Pak, proyek? Ya kalau duitnya, kalau investornya duitnya betul, ya saya mau lihat betul mereka pegang duit atau enggak. Kalau pegang duit betul, 10 tahun rampung. Ini investasinya berapa? Belum dihitung, tadi baru studi kan, saya bilang baru studi, baru FS, nanti kalau sudah itu jadi baru ketemu, tapi paling tidak saya kira di atas 300-an. Rupiah ya Pak? Mengenai rupiah Pak? Apa? Hah? Ya sudah ditangkap. Bukan masalah yang lalu itu. Itu sudah masuk wilayah hukum. Jangan ikut-ikutan di wilayah hukum. Pak Jokowi mengenai Pak. Amin. Ngerti. Cek lapangan. Jadi kalau masalah bocor waktu itu gimana Pak? Yang di Rusun Marunda itu Pak? Nanti perintah diperbaiki. Oh gitu. Kira-kira kapan Pak? Itunya Pak? Cepat, ini siang ini saya telepon nanti. Oh, terima banyak Pak. Perkara kecil. Pop, coba Yusuf buat ke. Ya tanya ke Pak Bagus dong. Kok tanyanya ke saya? Tanya ke Pak Ahok. Bapak Pak Jokowi termasuk ini Pak. Bapak tuh termasuk satu di antara 36 orang yang masuk dalam global leading ini Pak, thinker Pak. Jadi di dunia di Washington Post. Jadi Bapak katanya tadi di Foreign Policy ini ganti lagi. Itu juga bagian dari Washington Post. Oh, Foreign Policy itu di bawah. Oh, terus ngapain? Bapak tuh disejarkan dengan ini Pak apa? Vladimir Putin, Presiden Putin Pak. Gimana Pak pendapat Bapak? Angela Merkel. Seorang gubernur DKI Jakarta disejarkan dengan Presiden Rusia. Ngapain? Ya, menurut Bapak gimana tuh tanggapan Bapak? Biasa saja. Biasa mulu Pak. Itu tokoh-tokoh besar loh Pak. Biasa saja. Ngapain? Gitu loh. Suruh komentari apa ya? Kamera Pak. Biasa saja. Tapi Bapak tahu Pak ya? Apanya? Tahu. Ya tadi malam sudah baca. Tokoh-tokoh yang masuk Bapak gimana Pak? Tokoh-tokoh yang sudah masuk itu menurut Bapak gimana? Apa ya? Kayak Putin, kayak Angela Merkel gitu. Harus ngapain? Maksudnya ngapain? Bapak menilai mereka sosoknya seperti apa gitu? Wah, nggak ngerti. Tapi Bapak disejajarkan dengan mereka Pak, nggak Bapak kan dianggap sebagai pemimpin yang mau turun ke bawah gitu. Beda dengan para kepala-kepala. Iya, terus gimana? Iya, terus gimana? Ya ditulis seperti itu, harus yang tanya yang nulis sana dong, masa tanya ke saya. Kan jauh Pak ke sana Pak. Oke, dia terus gimana? Bapak bangga saya gitu, Pak, apa? dengan Biasa, perasaan saya biasa saja. Kamera Pak. Nah, gimana Bung? Ya, apa karena sudah keseringan masuk media asing Pak? Pak, kiri Pak. Loh, ya biasa saja gimana? Mau suruh komentari apa? Itu kan Bapak dianggap menginspirasi juga Pak. Menginspirasi tokoh-tokoh bukan hanya di Indonesia aja, berarti kan udah terus dan kualitas Bapak tinggi banget. Kemarin aja mantan wakil PM aja ketemu sama Bapak sepedaan bareng Pak. Iya terus kenapa? Merasa minder nggak Pak? Merasa minder nggak Pak disejajarkan dengan para pemimpin dunia? Udah sama-sama orangnya aja. Apa karena sudah sering masuk di media-media asing, disejajarkan dengan tokoh-tokoh gitu Pak? Kan pernah juga sama. Ya nggak tahu, ya nyatanya mereka sudah biasa gitu. Enggak, mereka memberitakan, mereka menaruh di situ ya. Nggak minder Pak ya? Urusan mereka lah. Ngapain minder? Gimana sih? Biasa saja. Pak soal lain Pak. Pak Jokowi neder tentang Rusun Marunda itu kan jadi percontohan. Apa? Rusun Marunda itu kenapa Pak? Apanya? Rusun Marunda. Ya karena enggak nantinya. Karena tahun depan ini akan dibangun 200 rusun lagi di situ. Dengan akan kita buat tata ruangnya yang baik, ada lahan bermain yang baik, ada ruang terbuka hijau yang baik, sehingga tidak hanya kayak rusun saja itu enggak.
tapi sebuah rusun dengan sebuah lingkungannya yang memang mendukung, sehingga orang akan berbondong-bondong nanti seneng pada vertical housing. Itu yang saya lihat memang di negara-negara yang lain seperti itu. Di Shanghai juga seperti itu. Jadi tidak hanya bikin rusun jadi terus ditinggal gitu, enggak. Konsepnya terintegrasi, ada ruang terbuka hijaunya, ada ruang olahraganya, ada ruang untuk kliniknya, ada ruang untuk bermainnya, ada sekolahnya, semuanya terintegrasi, transportasinya juga dipikir juga sehingga orang kemana-mana dari komplek rusun itu gampang. Kenapa dulu itu sampai 8 tahun 7 tahun kosong, nggak ada yang mau masuk ke sana? Ya karena itu nggak ada semuanya, klinik nggak ada, kalau sakit gimana? Transport nggak ada, kalau mau pergi kemana gimana? Pasar nggak ada, kalau mau belanja di mana? Ya kan? Ini yang mau kita integrasikan semua kepentingan-kepentingan itu. Di Pisan, di Amokyo, di Singapura juga seperti itu, di Toa Payoh juga seperti itu yang kita lihat. Jadi kita ini nggak usah mikir yang rumit-rumit, sudah segera dieksekusi, segera dikerjakan, segera dimanfaatkan. Pak, dalam rapat tadi kan program Gensi Warner reklamasi pantai sempat diragukan, Pak. Akan selesai dalam waktunya gitu yang telah ditargetkan. Bapak sendiri memandangnya gimana? Karena tadi beberapa anggota kan tanpa pesimis, Pak. Oleh sebab itu segera diputuskan. Kamera, Pak. Yang paling penting segera diputuskan, segera dikerjakan. Jangan ada yang ngomentari ini jadi ragu. Ya, kapan kita mau mulai? Dulu MRT nggak dimulai-mulai. Karena seringnya kita ragu-ragu kalau dipertanyakan sebuah pertanyaan yang memang itu relevan, tapi nggak pernah dicarikan solusinya, nggak pernah dijawab kenapa seperti itu, sehingga mau mutus, waduh nanti rugi, nanti untung, nanti rugi, nanti macet di tengah perjalanan proyek, nggak akan rampung-rampung. Asal kita tuh yakin. Berarti harus mulai dulu Pak masalah nanti. Terus komitmen terus, garap rampung. Yang dimasalahkan itu kan pembangunan tidak sesuai. Oleh sebab itu yang paling penting studinya itu komplit dulu. Visible atau tidak visible. Kalau visible ya pasti akan, itu kan sudah yang ngitung kan orang pinter-pinter semuanya. Nggak perlulah kayak saya itu ikutan ngitung-ngitung kayak gitu. Mana studinya? Alternatifnya mana? 1, 2, 3, oke, putusin. Yang 1 atau yang 2. Itu kita tuh seperti itu, nggak usah ikut-ikutan ngurus. Jadi penundaan ini belum sampai kapan? Pengkajian ini atau penundaannya sampai kapan? Apanya? Ini kan rencana kemarin kan, kita kan ngerti semua 2020 itu baru dimatengkan, rencananya mateng baru dimulai 2020. Tapi kan saya kemarin ngomong 2014 harus rampung. FS-nya, MS-nya, studinya, perencanaannya, RAB-nya, sehingga langsung bisa kita putuskan untuk segera dimulai. Kita ini butuh pelabuhan, butuh airport. Jakarta ini masih butuh. London itu berapa penduduknya sama dengan kita, airportnya 3. Kita ini butuh semua supaya memecah kemacetan. Ada yang di utara, ada yang di barat, nanti ada yang timur, kepecah semuanya. Jadi tidak menuju pada satu titik. Pak Lagat, Pak, urgensinya rapat kerja ini apa sih Pak? Rapat kerja sama DPR. Loh, saya tuh diundang, ya saya datang, saya sangat menghargai undangan dari siapapun lagi, dari beliau-beliau. Pentingnya untuk kelanjutan proyek apa Pak? Pentingnya ya saya kira tadi kan ada banyak masukan, pertanyaan itu akan memberikan pengkayaan pada FS yang akan dibuat. Pak, justru melemahkan ya Pak, karena banyak sebagian. Ya kalau kita peragu ya jadi melemahkan, tapi kalau kita yakin akan menjadi kekuatan baru. Pertanyaan yang tadi disampaikan beliau-beliau tadi kan bagus. Pak, soal komentar-komentar miring anggota DPRD Pak, gimana sih? Apanya? Komentar-komentar miring anggota DPRD. Apa tuh miring apa tuh? Ya kan banyak juga yang tidak mendukung program-program Bapak. Ada tanggapan? Oh ya biasa, masa semuanya mau setuju kan? Pro kontra itu biasa? Biasa, dalam demokrasi ada yang mempertanyakan, ada yang miring-miring, ada yang lurus-lurus. Tapi biasa.
melihat dominan banyak tidak mendukung atau gimana sih Pak kalau Pak Jokowi sendiri memandangnya? Enggak, ya biasa saja lah, 1, 2, 3 biasa. Mengenai Dewan banyak. Tapi soal kekhawatiran nanti tahun depan bakal maju gitu Pak, dan ini tersendat pembangunannya bagaimana? Apanya? Ya tadi kan sempat disindir Pak 2014 itu keraguan proyek ini bisa berjalan apabila itu bagaimana Pak? Gimana sih? Ya, Bapak nanti tidak akan melanjutkan pengerjaannya kalau seandainya lambat gitu. Bapak jadi capres. Apakah semuanya itu harus tergantung pada yang namanya Jokowi? Kamera Pak. Kamera Pak. Ya kan? Oh yang tanya sini? Oh, iya. Pak, ini gimana sih? Pak mengenai Kan jangan sampai pembangunan sebuah kota itu hanya tergantung pada gubernur, tidak. Sistem yang harus berjalan. Tapi kan tergantung pemimpinnya juga Pak. Kalau misalnya memang pemimpinnya kan sebagai ini ya Pak, yang mulai. Ya harus ngapain? Pak, mengenai tergantungnya juga ini Pak, jalan tol kan sudah selesai nih Pak. Kalau uji coba sendiri gimana Pak? Ini nanti sebentar lagi. Sebentar lagi akan uji coba kan Pak? Saya cek baru. Apanya? Ya. Tanya ke Pak